jamaah, masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema jika dosaku seluas lautan, apakah masih ada ampunan? Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu. Luar biasa karena di pagi hari ini kita akan membahas mengenai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah, sebelum kita lanjutkan saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai pilu pegawai ASN diduga jadi korban KDRT istri. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Oh, jadi zaman sekarang mungkin juga ya ternyata ya KDRT itu tidak mengenal gender ya. Maksudnya bisa korbannya itu bisa ya perempuan, bisa juga laki-laki seperti Kaget, tadi Bunda. tayangan. Iya kan, saya juga kaget, saya baru tahu gitu ya. Tapi nah itulah namanya kita nggak tahu ya kesehatan mental seseorang seperti apa, di bawah tekanan seperti apa di dalam keluarganya. Nah Bunda, mohon izin karena hari ini kita bicara soal ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya nih kita berada di dalam satu lingkungan yang pernah melakukan KDRT gitu ya, baik itu laki-laki atau perempuannya, apakah masih ada ampunan dari Allah kalau misalnya si korban itu tidak mau memaafkan gitu. Nah ini gimana mohon penjelasannya Bunda, silakan ya. Baik, terima kasih Kak Mikdad. Mohon izin guru kami Ustadz Mauna dan juga Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini namanya kekerasan dalam rumah tangga di akhir zaman ini sudah terbalik. Dulu mungkin kita mendengar istri yang kena KDRT oleh suami. Sekarang terbalik. Tadi tayangannya begitu kita melihat, ibu gimana rasanya? Sedih tidak? Bukan sedih lagi, tapi kita merasakan apa yang dirasakan oleh seorang korban. Bahkan itu suami. Semestinya seorang istri itu kan memuliakan suami, menghormati suami. Betul tidak Bu? Betul. Menghargai suami, mengabdi kepada suami. Apalagi kalau suaminya itu bekerja dari pagi sampai sore. Mencari nafkah, sudah bertanggung jawab. Kalau ada kekurangan di dalam rumah tangga, bisa tidak sih kita meningkatkan kecerdasan emosi kita. Jangan terpancing emosi, apa-apa marah, apa-apa mukul. Itu kan berdosa Bu ya, berdosa nggak Bu? Nah kalau misalkan sekali dua kali masih dimaafkan, kalau sampai terjadi lebih parah, kan manusia juga namanya hati kadang-kadang juga ada sedihnya, betul tidak Bu? Nah ini berdosa, maka dari itu kalau istri kemudian minta maaf kepada suami, kalau suaminya memiliki kebijaksanaan dalam hati dan masih mencintai, otomatis pasti dimaafkan. Tetapi kalau misalkan terulang kembali, maka seorang istri harus diajarkan hal-hal yang baik, harus dinasehati. Berarti kewajiban suami di sini bukan saja menjadi tulang punggung keluarga atau berkewajiban memberikan nafkah, tapi wajib memberikan pelajaran, pengetahuan. Karena jadi suami itu kan sebagai nahkodanya, betul gak? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di dalam rumah tangga, siapapun kita sebagai wanita, kalau sudah dalam rumah tangga, suami yang paling utama yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Maka bukan istri yang memimpin, suami yang memimpin istri. Bukannya suami yang mukul, tapi dua-duanya jangan saling mukul. Betul tidak Bu? Tujuan kita menikah itu untuk mencari kedamaian, ketenangan, kebaikan. Nah kalau sakit hati bagaimana? Tapi kalau misalkan salah satunya tidak memaafkan karena sakit hati, taubat. Tidak ada lain katanya harus taubat. Betul. Kepada Allah langsung, minta maaf kepada Allah. Dua-duanya ya. Insya Allah dua-duanya. Makanya ini pembelajaran, ini mengajar, ini tuh penting banget. Betul. Aduh ini benar-benar luar biasa. Tapi memaafkan bukan berarti kita harus diam di dalam kekerasan itu sendiri ya. Betul. Maksudnya kalau misalnya terlalu toksik gitu, terlalu membahayakan nyawa kita, ya sebaiknya mengalah tapi salah itu. Itu dia. Terima kasih Bunda Tuti, Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu. Baik, Alhamdulillah jamaah, Masya Allah. Nah ini sudah ada guru kita di samping saya. Iya, kalau saya sudah datang, Tandanya. karena saya mau nanya nih. Kita masuk dulu ke dalam segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Silakan Ustadz. Mohon izin, ini ada mic-nya. Oh ya. Ibu-ibu, mohon izin ya Bu. Saya mau milihan di sana. Ya Allah, ngapain ke sini Nah, dulu? alhamdulillah ada Ibu, makasih. PHP Silakan. Ustadz nih. Silakan Ibu perkenalan dulu, namanya siapa, dari mana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Perkenalkan,
Nama saya Ibu Hanifah Cahyani, berasal dari Majelis Taklim Al Barokah, Kecamatan Bulog, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Oh iya, Masya Allah. Baik, Ibu dari Lampung. Silakan Ustadz mau Saya nanya mau apa? nanya, Ibu pernah nggak melihat ada orang pesugihan? Pernah Ustadz, Terus tanggapan Ibu gimana? katanya dosanya nggak bisa diampunin ya? Oh. Ada nggak Ustadz cara untuk tobatnya itu gimana gitu? Oh gitu. Iya. Aku nanya, dia balik nanya ya. Kan itu tujuannya. Oke, makasih banyak Bu. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Silakan, Allah, Ustadz. bagus banget. Izin Bunda dan Ustaz Sam berbicara tentang pesugihan. Bagaimana cara amalan bagi orang yang dosanya terjebak dalam pesugihan perdukungan? Apakah masih diampuni? Ketahuilah semua dosa diampuni kecuali dosa syirik. Kenapa syirik tidak diampuni? Karena menuhankan selain Allah. Karena mempersekutukan Allah. Mengaku Allah Tuhannya, tapi minta tolongnya sama yang lain. Pertanyaannya, masih bisa gak diampuni? Jawabannya, masih bisa. Yang penting sadar dan tobat. Ulangi, sadar, Dan taubat. sadar akan yang dilakukan, lalu bertobat. Lalu bertobat. Gimana tobatnya? Menyesal, meninggalkan, bertekad. 1, 3. Menyesal, meninggalkan, bertekad. Nyesal dulu, aku menyesal. Karena kadangkala tanpa sadar dia sudah melakukan kesyirikan. Pesugihan itu, perdukungan itu adalah syirik. Dan syirik itu mempersekutukan Allah. Dan ingat, mempersekutukan Allah itu tidak diampuni dosanya kecuali dia sadar dan meninggalkan. Menyesal, meninggalkan dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Apa sampai di situ? Oh tidak. Masih ada caranya lagi. Apa itu yang harus dilakukan bagi orang pesugihan perdukungan itu? Selain menyesal, meninggalkan, bertekad, maka meminta ampun sama Allah. Meminta ampun bagaimana? Ya, minta ampunan itu minta arahan. Cari majelis, cari guru, minta dibimbing. Apa sampai di situ? Tidak. Dibarengi, diikutkan dengan kebaikan, berbuat baik. Maka pada intinya ketika sudah bertobat dari pesugihannya, perdukungannya itu, maka yang harus dilakukan adalah menjadi jauh lebih baik. Banyak sahabat Nabi dulu menyembah berhala, tapi setelah Iya. itu jadi orang hebat semua. Karena bertobat ya? Karena bertobat. Nah, Jadi itu dia. harus menjadi lebih baik dan istiqomah. 1, 3. Menjadi lebih baik Dan istiqomah. Waduh, Masya Allah. Kadang saya suka bingung loh Ustadz. Ya. Ada dukun katanya bisa bikin kaya. Tapi kalau kita Ya. datang ke rumahnya, kadang rumahnya kaya. Itulah tipu muslihat setan. Nah. Menjanjikan sesuatu, memberikan kabar-kabar, cuma itu adalah tipunya. Setelah pengakuan, rusaklah akidahnya. Nauzubillah min zalik. Baik, terima kasih guruku Ustadz Maulana. Masya Allah. Baik jamaah, tadi kita sudah masuk ke segmen Ustadz bertanya. Ustadz Maulana sudah bertanya sama jamaah yang ada di sini. Nah sekarang saya akan kasih kesempatan jamaah untuk curhat. Kita masuk dulu ke dalam segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Masya Allah. Baik, jamaah yang mau curhat boleh langsung angkat tangan yang tinggi. Yuk, kapan lagi curhat nih sama guru-guru kita yang ada di sini? Mana yang mau curhat? Coba saya mau lihat. Ayo yang mau curhat. Baik. Ibu, boleh Ibu? Boleh turun Ibu? Sekarang mungkin Ustadz Maulana dan Bunda Tuti boleh kita berada di tengah-tengah bersama-sama. Iya, Ibu bisa Ibu, hati-hati. Nah silahkan Ibu. Sebelah sini, oh. Ya, Masya kira-kira mau Allah, curhat. Ibu. Perkenalan dulu Ibu Iya, namanya perkenalan siapa, dulu, dari siapa mana? namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haidah Ya. dari Majelis Taklim Al Barokah, Bulog, Tanggamus, Lampung. Mau curhat dong Ustadz.
Iya. Iya dong, Silakan. silakan dong. Silakan Ibu. Saya mau curhat sama Ustadz Sam, boleh? Siap, Ya, sama silakan. semuanya. Sama semuanya, Siap. sama Bunda Tuti Sama Bunda, juga, siap. boleh. Gini Ustadz, saya mau bertanya, kami ada 8 bersaudara. Terus ini masalah warisan. Oh iya, iya. Jadi kakak kami yang tertua telah menerima warisan. Iya. Setelah orang tua kami sakit-sakitan, dia lepas tanggung jawab. Gimana solusinya dan apa hukumannya? Masya Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, 8 bersaudara banyak ya. Nah, ketika warisan itu kan berarti harta peninggalan orang tua. Kalau orang tua belum meninggal berarti belum jadi warisan kan ya? Kalau yang satu udah meninggal, oh orang tua yang satu udah meninggal dari bagi-bagi, tapi setelah itu tidak lagi mengurus. Maka ibu yang masih mampu untuk mengurus orang tua dirawat. Ya, karena kalau masalah warisan kan kadang-kadang suka bikin rusuh ya, bikin masalah. Ibu yang sabar ya. Mudah-mudahan nanti ada Ibu solusinya. kalau boleh ada tahu rezekinya. orang tuanya sakit ya Bu ya? Sakit-sakitan udah hampir 5 tahun, yang ibu udah hampir 5 tahun kena stroke. Baik, dan Bapak udah biasanya tuh ya meninggal. kalau yang merasa biasanya itu karena mungkin kakaknya apakah yang paling ngurus orang tuanya waktu sakit apa gimana Bu? Atau semuanya ngurus? Yang paling Semuanya ngurus. Semuanya ngurus sebetulnya ya. Tapi sekarang udah nggak dirawat lagi. Udah sembuh Bu? Masih Oh, masih. Ibu merawat. merawat ya. Masih udah. Masya Allah. Kalau itu ladang amal ibu nggak apa-apa. Surga di depan mata, apalagi orang tua. Kalau ibu ridho, Allah juga ridho. Nggak apa-apa ya. 8 bersaudara. Anak paling tua menguasai harta. Itu yang nomor 2 yang menguasai. Anak nomor 2 menguasai harta. Harta siapa? Harta orang tua. Harta orang tua ini siapa? Ayah atau ibu? Ayah. Ayah. Ayah sudah meninggal dunia, meninggalkan harta. Diwarisi oleh pewarisnya, Iya. yaitu anak-anaknya. Semua sudah dapat. Itu yang diwarisin sama yang nomor 2 itu. Yang lain kenapa enggak dapat? Belum dapat sama sekali. Tidak bisa, harus dibagi secara Islam memang. Jadi memang salah di awal pembagiannya. Jadi kalau memang 8 bersaudara masing-masing ada haknya di situ anaknya. Jadi tidak bisa ada satu orang yang menguasai segala macam. Sudah kelihatan dari awal sih. Ya, bagaimana mau mengurus orang tua, harta aja serakah. Jadi di awal dia sudah serakah punya bapaknya, emaknya sakit juga ndak mau diurus. Ya kalau ditanya apa dosanya ndak usah ditanya lagi Bu. Iya, itu Ibu udah sudah dosa-dosa. tahu, ibu cuma mau konfirmasi aja. Kemudian apa yang harus dilakukan saudara yang lain? Nggak usah ngurusin itu. Ibu nggak bisa makan kalau nggak dapat warisan Bu. Masih ada rezekinya kan Bu Masih ya? ada, masih Iya. bisa. Ibu sehat nggak? Sehat. Punya anak soleh? Punya. Punya anak. Punya suami baik? Punya. Punya suami baik. Punya tempat tinggal? Punya. Tinggal. Hari ini bisa makan? Bisa. Besok kelaparan? Masya Allah. Tidak, Insya udah Allah. syukuri aja Udah itu bersyukur aja. Biar dia itu dosanya. Ibu fokus sama ibunya yang sedang sakit-sakitan. Ya. Nanti Allah gantikan bukan dengan harta warisan. Ibu akan digantikan dengan sesuatu Amin. yang jauh Amin, lebih baik amin, daripada ya itu. Allah, ya Insya Allah Rabbal berkah. Alamin. Jangan ibu fokus sama saudaranya. Kalau Ya. bisa ibu yang bantu saudaranya. Bantu Berasa banget kalau ngurus orang tua tuh berkah. Berkah insya bantu Allah. ingetin saudaranya itu. Apalagi ya. ibu ya keramat masih ada ya. Subhanallah. Masya Jadi Allah. kadang-kala kita fokus dengan masalah, padahal ternyata ada surga di sini nih yang kita kesampingkan. Kita fokus kenapa diambil semua, kenapa dia? Kita terlalu fokus sama itu. Padahal Allah kasih kita dengan jalan yang lain ya Bu ya. Sabar Masya ya. Allah, Sabar, baik Ibu terima ya. kasih Ibu ya sudah curhat di sini. Baik jamaah jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan kembali lagi tentunya masih dalam tema kita yang luar biasa. Temanya adalah jika dosaku setelah selautan apakah masih ada ampunan? Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.